Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam lanjutan mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, di mana dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang teknologi pembuatan device GMR, yaitu Giant Magnetoresistance. Di mana di dalam pembahasan ini kita akan mempelajari pertama-tama adalah efek daripada GMR, kemudian perkembangan sensor GMR, kemudian implementasi sensor GMR, dan teknologi dan material GMR. Ya, jadi kenapa kita membahas di dalam pembuatannya yang kita pilih adalah Giant Magnetoresistance, bukan anisotropic magnetoresistance, bukan giant magnetoimpedance, dan bukan pula efek Hall. Ya, ini sebenarnya hanya pilihan saja, tetapi dengan pertimbangan karena giant magnetoresistance itu implementasinya sangat luas, terutama yang berhubungan dengan teknologi atau dengan perangkat-perangkat yang merupakan komponen daripada komputer. Jadi implementasinya di komputer cukup luas, maka kita pilihlah Giant Magnetoresistance. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa skala pembahasan kita di dalam sensor, ya, ini adalah skalanya skala mikro. Jadi dalam skala atomik. Bahkan di sini kita akan membahas dalam skala yang lebih kecil lagi, yaitu ionik. Ya. Maka karena kita membahas atau kita fokus pembahasannya pada ionik, maka mekanisme yang bekerja di sini adalah mekanisme spin. Ya, jadi bagaimana sebuah elektron bisa bertransisi dari satu lapisan ke lapisan lain yang melewati sebuah gap, ya. Kemudian bagaimana dia berbalik dalam gerakan yang berbentuk lingkaran, ya, jadi kita mengenalnya sebagai spin up dan spin down. Ya, jadi dia bisa bergerak ke lapisan atas, kemudian berpindah atau kembali lagi ke lapisan yang di bawah. Di mana secara geometrik susunan daripada perpindahan atau mekanisme itu digambarkan sebagai berlapis-lapis, di mana media disusun dari lapisan yang magnetik, ya, lapisannya itu adalah
bahannya adalah bahan ferromagnetik, besi magnet. Di dalam lapisan pertama ada lapisan yang magnetik, kemudian di atasnya non magnetik, kemudian lapisan magnetik lagi, kemudian non magnetik, kemudian magnetik lagi, dan seterusnya. Tetapi semuanya bersifat konduktor. Ya. Maka elektron itu bergerak dari lapisan bawah ke atasnya, ya, dalam bentuk spin up, kemudian bergerak ke bawah dalam bentuk spin down. Ya. Karena lapisan-lapisan itu memiliki magnetisasi, maka tentu saja arah magnetisasinya itu cukup penting, ya, cukup berpengaruh, sangat berpengaruh. Di mana jika magnetisasinya searah, maka hamburan itu akan minimum atau memiliki resistansi yang rendah. Artinya bahwa dari gambarannya adalah ketika kita katakanlah misalnya menembakkan sebuah peluru air, ya. Jadi air yang dimasukkan ke dalam bola plastik ditembakkan, kemudian dia menemui hambatan, atau kalau dia tidak menemui hambatan maka dia akan berjalan mulus tanpa ada hamburan. Ya, jadi berjalan mulus tanpa ada hamburan. Maka adanya hamburan itu disebabkan karena resistansinya yang besar. Ya. Sebaliknya, kalau kita tembakkan peluru bola air tadi dan kemudian dia menemui hambatan, maka airnya akan pecah berhamburan kemana-mana. Maka itu artinya bahwa adanya hamburan yang besar itu dikarenakan karena resistansinya besar. Jadi logikanya seperti itu. Dan itu terjadi pada anti paralel. Ya, hamburan yang besar terjadi pada magnetisasi anti paralel atau tidak searah. Ya. Jadi gambarkan seperti ini, kita lihat bahwa spin up untuk bentuk magnetisasi yang paralel, maka kita lihat pada saat dia spin up itu tidak ada hamburan, jadi berjalan mulus. Tapi ketika dia spin down karena dia menjadi berlawanan, maka itu menjadi terdapat hamburan. Ya, hamburannya besar. Sementara untuk anti paralel, ya, untuk anti paralel itu terjadi hamburan pada saat dia spin up maupun pada saat dia spin down. Ya. Itu saja di hamburan pada lapisan kedua. Pada saat dia spin down terjadi lagi hamburan pada spin yang pertama karena dia menjadi kedua pada saat dia spin down. Bagaimana perkembangan sensor GMR? Ya, sensor GMR ini ya kalau kita tinjau ya sebenarnya sih ya MR-nya, magnetoresistannya sendiri sudah cukup lama. Ya, sebagaimana juga dalam pembahasan anisotropik magnetoresistan. Tetapi untuk GMR ini relatif masih baru. Ya. Perkembangan pesatnya itu ya sekitar tahun-tahun 1990-an ke sini ya. Ini
pada saat kita beralih dari sistem penyimpanan eksternal, ya, yaitu disk drive, ya, yang ukurannya cukup besar, dulu disebut dengan drive A, drive B. Jadi sistem penyimpanan masih eksternal, belum internal. Kemudian kita beralih ke sistem penyimpanan internal, yaitu hard disk. Ya. Jadi mulai saat itulah ini berkembang, karena itu implementasinya di sana. Ya. Jadi pada sekitar tahun 90-an kita sudah beralih, ya, kira-kira 1995 kita sudah beralih ke hard disk, ya, sebagai media penyimpan internal. Jadi bukan lagi eksternal, bukan lagi dibawa-bawa kemana-mana, tapi dia sudah menyatu ke dalam komputer. Ya, jadi pada saat kita sudah beralih ke hard disk drive, maka metode perekaman itu sifatnya adalah magnetik. Ya, sifatnya magnetik. Kemudian, bagaimana metodenya, bagaimana cara ia disimpan, dan bagaimana ia diproduksi. Ya, itulah yang kita akan bicarakan, di mana medan yang digunakan untuk menyimpan itu disebut sebagai lapisan tipis atau thin film. Ya, lapisan film tipis atau film tipis. Bagaimana dibuat, bagaimana ia diproduksi, ya, itu nanti ada skemanya, di mana ya, sebagaimana juga pada media-media sebelumnya, ya, bahwa satuan penyimpanan di dalam ruang media itu dinyatakan dalam suatu bit, ya, dan disimpan dalam bentuk bit-bit yang kemudian satuannya kita sebut sebagai byte. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ya. Jumlah bit per satuan luas dinamakan dengan areal density, jadi kerapatan area. Ya, jadi kalau selama ini secara fisik kita mengenal bahwa kerapatan itu adalah jumlah atau massa per satuan panjang, ya. Massa per satuan luas atau massa per satuan volume, maka yang dimaksud dengan areal density di sini adalah bit per satuan luas. Ya, bit per satuan luas. Kemudian kita tahu sifat fisik daripada GMR itu adalah dia memiliki magnetisasi yang tinggi. Dan dia juga memiliki sifat-sifat magnetik maupun elektrik yang baik. Ya, kalau kita katakan sifat magnetik yang baik, ya mungkin saya sudah pernah gambarkan bagaimana bentuk magnetik itu terjadi, juga bagaimana bentuk elektrik itu menyimpan energi atau data, digambarkan dulu dengan 2 sendok yang disusun paralel di
hubungkan ke PLN, kemudian dicelupkan ke air, kemudian airnya mendidih dalam hitungan detik. Sementara untuk magnetik kita ngambil kawat, dililitkan 1-2 kali, sambung ke PLN, dimasukkan ke dalam zat. Kalau dalam air, maka dalam hitungan detik air mendidih. Yaitu gambaran bagaimana energi disimpan pada sebuah magnetik atau pada sebuah elektrik. Perkembangannya itu mungkin kita bisa lihat di sini ya, sebagai hard disk drive. Ya, kalau sebagai hard disk drive itu ya dulu skalanya masih mega. Jadi mega itu disk drive itu sudah masuk ke skala mega. Ya, sementara drive A, B itu awalnya skalanya kilobyte. Tapi begitu masuk ke disk drive, ya, hard disk drive itu kemudian kita menggunakan skalanya sudah megabyte. Dalam perkembangannya hingga tahun 2015 kita masih menggunakan skala gigabyte. Tapi menjelang tahun-tahun 2018-2019 kita sudah masuk ke skala terabyte. Ya, jadi dalam perkembangan ini ke bawah kita sudah bekerja di skala nanobyte. Jadi ordenya negatif, ke atas kita sudah bekerja pada skala terabyte. Terabyte artinya bahwa ordenya 12. Jadi kalau kilo ordenya 3, mega ordenya 6, giga ordenya 9, maka tera ordenya 12. Jadi kali 10 pangkat 12 nolnya. Ya, jadi itu tera. Maka kemudian teknologi yang kita kenal saat ini namanya teknologi nanotera. Jadi dalam skala kecil mikro, dalam skala kecil kita bekerja dalam skala tera, dalam skala nano, bahwa kisi-kisi yang kita bisa ciptakan atau pecahan satuan-satuan bit yang kita ciptakan itu ukurannya adalah nanobyte. Ya, jadi sangat-sangat kecil. Oleh karena itu kita memproduksi sebuah material penyimpan, media penyimpan yang ukurannya sangat-sangat kecil dengan daya tampung yang sangat-sangat besar. Ya, ukuran makin kecil, daya tampung makin besar. Ya. Jadi sifatnya ini kurva peningkatannya itu parabolik. Ya. Dan di perkembangan ini juga ya kemudian dalam bentuk yang lebih luas karena arus informasi yang begitu masif, ya kemudian bagaimana server-server itu menangani data lalu lintas data yang begitu besar. Maka sekarang kita kenal teknik
penyimpanan data, ya, pengorganisasian data itu sekarang dikenal dengan big data. Ya, jadi kalau dulu data-data masih dalam bentuk struktur, ya, manajemen datanya masih dalam bentuk terstruktur, maka sekarang manajemen datanya tidak lagi terstruktur. Ya, tetapi dihamparkan begitu saja, kemudian disebut dengan big data. Ini diawali dengan kebingungan bagaimana menangani lalu lintas data yang berkembang begitu pesat seiring dengan penggunaan media sosial, ya, yang begitu luas. Ya, big data dengan model dengan servernya itu disebut dengan cloud. Jadi seakan-akan data itu disimpan di awan sana. Ya. Jadi ya, saya menyinggung big data, bahwa big data ini adalah metode pengorganisasian data dengan 3 karakteristik yang disebut dengan 3V, ya, 3V, yaitu volume, variety, dan velocity. Jadi yang dimaksud dengan volume ini adalah karena masifnya, ya, kerapatan yang sangat besar. Jadi volume yang sekecil mungkin, secara fisik sekecil mungkin, dengan daya tampung yang sebesar mungkin. Nah, itu yang disebut dengan V. Sementara variety adalah bentuk data yang bisa disimpan itu seluruhnya. Artinya semua bentuk data bisa disimpan, apakah dia datanya dalam bentuk grafik, ataukah dalam bentuk tekstual, atau bentuk apapun, ya, voice dan lain-lain. Semua bisa disimpan di sana. Kemudian velocity berhubungan dengan kemampuan akses yang sangat cepat. Ya, velocity, kemampuan akses yang sangat cepat. Maka kemudian saat ini kita mengenal katakanlah data-data itu bisa tersimpan di dalam satu kartu yang pernah di mantan calon wakil presiden menyebut di dalam kampanye waktu itu, menyebut satu kartu untuk semua. Jadi kita tidak lagi membuat kartu ini, kartu itu, tetapi satu kartu penduduk itu untuk semua, termasuk ATM dan lain-lain. Ya, jadi di situ kita mengenal namanya e-money, ya, electronic money. Jadi yang kita sebut kemudian sebagai big data itu adalah data elektronik. Ya. Kemudian di mana implementasi, pada apa saja implementasi daripada sensor GMR? Nah, beberapa implementasinya adalah seperti pengukuran arus, pengukuran jarak, pengukuran kecepatan rotasi, kemudian penyimpanan data, kemudian ke non-volatile magnetic random access memory, kemudian hit recording, spin valve transistor,
measurement law field. Ya, jadi ya untuk selama ini diimplementasikan di pengukuran arus, misalnya pengukuran jarak dengan kita kalau katakanlah kita menggunakan speedometer, maka di sana kita bisa mengukur jarak. Dengan avometer kita dapat mengukur arus, mengukur tegangan, mengukur resistansi. Kemudian ya ini tadi di penyimpanan data seperti HDD tadi, termasuk juga ke heat recording, jadi pembaca data. Ya. Juga di sini bisa di kemampuan yang lain adalah bahwa sekecil apapun medan yang ditimbulkan atau medan yang ada itu bisa diukur. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk mengukur low flight, medan rendah, dan lain-lain. Masih banyak lagi, terutama di implementasi dengan microcontroller. Kita lihat bagaimanakah kelebihan daripada GMR kita bandingkan dengan dua sensor lainnya, ya, karena untuk variabel reduktans kita tidak masukkan di dalam pembahasan. Yang kita bahas kemarin hanya Hall effect, kemudian anisotropic magnetoresistance, ada juga giant magnetoimpedance, kemudian yang di sini giant magnetoresistance. Apa kelebihan daripada giant magnetoresistance? Kita lihat dia beroperasi masing-masing GMR, AMR maupun efek Hall beroperasi pada arus direct current, arus arah. Ukuran sinyal daripada GMR itu kecil, AMR besar, Hall effect kecil. Sensitivitas daripada GMR sangat tinggi. Nah, di sini kelebihan utamanya. Kemudian AMR tinggi dan Hall effect itu rendah. Kemudian harga pada GMR rendah sampai ke tinggi. Jadi ada yang murah, juga ada yang mahal. Kemudian AMR itu tinggi dan Hall effect itu rendah. Kemudian stabilitas pada temperatur tinggi, GMR baik, AMR baik, dan Hall effect itu sedang. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan untuk memilih bentuk sensor apa yang kita gunakan juga bisa kita pertimbangkan dari sisi operasionalnya, dari sisi sinyal, sensitivitas, harga. Ya, jadi itu bisa kita pertimbangkan. Tapi ya untuk computing ya yang berhubungan dengan komputer yang digunakan pada umumnya adalah GMR. Sementara untuk Hall effect itu umumnya digunakan untuk pemancar, ya, penerima, pesawat penerima, transmisi, dan lain-lain. Ya. Ketebalan. Ya, jadi karena kita produksinya ini adalah kita ingin memproduksi barang, benda, materi yang kecil, maka mungkin kalau kita membuat kita membuat rangkaian elektronik, misalnya rangkaian elektronik untuk pesawat penerima radio atau playback televisi, ya,
atau yang lain-lain. Ya, kalau mungkin mahasiswa sudah pernah melihat atau mungkin mengerjakan atau bagaimana, ya kita ambil PCB. PCB itu adalah papan yang dilapisi dengan metal. Ya, jadi tembaga. Jadi permukaan papan itu ada tembaga, dipenuhi dengan tembaga. Kemudian dari situ kita akan membuat sebuah rangkaian listrik. Maka kita menggambar dengan katakanlah menggunakan spidol untuk membuat jalur-jalur rangkaian. Kita menggambar pakai spidol. Kemudian setelah digambar komplit sesuai dengan rangkaian yang akan kita bikin, lalu dicelupkan ke dalam larutan asam. Ya, jadi begitu dicelupkan ke dalam larutan asam yang tidak tertutup oleh spidol itu terangkat. Jadi logam-logam tembaga yang menutupi papan itu terangkat. Sementara yang yang ditutupi oleh spidol itu tidak terangkat. Maka terbentuklah jalur-jalur rangkaian elektrik atau listrik. Seperti itu, ya. Cuman skala di sini skalanya nano atau mikro. Ya sekarang teknologinya nano, ya skalanya nano. Ya, skalanya nano. Kalau kita membuat dengan spidol, ya luar biasa saja spidol selebar apa ujungnya akan begitu. Di sini skalanya adalah nano, maka di sanalah digambar, di benda kecil itulah digambar, ya tentu saja dengan teknologi tertentu, kemudian diletakkan pada sebuah katode, ya. Jadi anoda dan katode, nanti kita lihat skemanya, bentuk alatnya seperti apa, ya kita bisa lihat. Maka ketebalan itu ya kita tinggal lihat aja, ya. Dari ke bawah itu skala atomik 0,1 nanometer, ya sampai ke mikro, ya sampai 10.000, ya. Jadi kalau nano itu adalah min 12, ya, orden. Jadi min 12 orden. Kalau mikro min 9. Gitu. Ya, bagaimana dia diproduksi? Ya, diproduksinya itu adalah dengan cara menembakkan gas argon. Jadi mekanisme ionik di sini yang terjadi bahwa, ya barangkali kita akan langsung saja ke skematiknya. Ya. Jadi ini skema alat yang digunakan untuk membentuk lapisan tipis atau thin film. Ya ini pada saat kami kuliah dulu, saya praktek ini, ya, praktek pembuatan lapisan tipis. Dan ini dilihat karena peralatannya itu berupa tabung kaca, tabung hampa, yang kaca terbuat dari kaca, sehingga anoda dan katoda ini dan bagaimana disusun itu kita lihat, ya. Kita bisa lihat dari luar, di mana anoda di atas dan katoda di bawah,
Ya, perhatikan bahwa ketika katoda dan anoda ini disusun secara paralel, ya, seperti sendok yang kemarin, ya, sendok, lapisan sendok disusun paralel, maka terbentuklah medan di antara katoda dan anoda, ya, terbentuk medan. Pada anoda ditempelkan lapisan substrat yang tadi sudah digambar-gambar tadi, seperti katakanlah papan PCB dalam ukuran yang besar. Tetapi pada katoda dipasang sebuah target, ya, sebuah target. Maka kemudian gas argon ditembakkan, ya, ditembakkan, tentu saja dia harus membentuk sudut untuk membentur, ditembakkan ke arah target. Jadi begitu dihantamkan kepada target, maka terjadi hamburan. Ya, jadi ion-ion pada target itu terangkat ketika ditumbuhkan dengan energi yang cukup besar. Jadi dengan energi yang cukup besar, molekul-molekul argon ditumbuhkan menghantam target, terjadilah hamburan. Kalau kita lihat dari luar ini kabut, ya, bentuk kabut, dipenuhi tabung itu dengan kabut, dan kita tidak lagi melihat substrat dan target ini karena sudah dipenuhi oleh kabut. Ya, jadi hamburan itu tadi. Pada saat terjadi hamburan ini tadi, kemudian tiba-tiba didinginkan, di stop, didinginkan secara tiba-tiba, maka ion-ion itu akan menempel pada substrat. Dan pada saat gasnya sudah keluar dari tabung ini, kita kembali bisa lihat substratnya. Maka terbentuklah thin film atau lapisan tipis, film tipis. Ya. Formula bagaimana gas itu tadi, gas argon ditembakkan itu memenuhi formula ini, E datang dibagi dengan E transmisi sama dengan 4 MI MT dibagi 4 MI tambah MT kuadrat kosinus kuadrat pi, di mana pi ini tadi adalah sudut datang. Itu adalah sudut datang yang terbentuk antara tembakan, ya, antara tembakan dengan bidang target, yaitu sudut pi-nya. Jadi peralatannya seperti apa, kita lihat. Jadi mekanismenya seperti ini secara gambarannya. Bagaimana ini, ya, ini adalah ion-ion argon yang tadi tembakan menghantam ini, maka ion yang ada di permukaan yang ada pada target akan terangkat, atau ion-ion ini juga akan terhambur. Ada juga yang diteruskan dan ada yang terhambur. Ya. Jadi seperti ini peralatannya. Ya, ini kaca, kita bisa lihat, bisa atas tadi ada anoda dan bawah ada katoda. Di atas ada lapisan substrat, di bawah ada target. Nah, maka pembentukan lapisan tipis itu adalah pada substrat di atas.
Saya kira itu materi daripada pertemuan hari ini. Ya, mahasiswa bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditulis pada portal ataupun pada Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.